Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Rosa Teja Buana, SHMH, kami dari kelompok Hukum Perjanjian Internasional yang beranggotakan Yang pertama dari saya sendiri yaitu Labib Rashidi dengan NPM 211000171. Kemudian rekan saya silakan. Perkenalkan, nama saya Raffi Febriansyah, NPM 211000080. Saya sendiri Ardi Wijaya Mokaromah dengan FPM 211000098. saya Febrian Duta Pratama, NPM 211000093. Saya Pringgar Lumban Tuping dengan NPM 211000070. Kami akan membahas yang pertama adalah pembuatan perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah suatu perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara atau organisasi internasional. Nah, kemudian, apakah semua negara yang bersatu sebagai negara memiliki kapasitas membuat perjanjian internasional dengan negara lain? Nah, jawabannya belum tentu. Suatu negara dapat melakukan perjanjian internasional dengan syarat negara itu memiliki kedaulatan ke dalam dan keluar. Kedaulatan keluar memiliki arti bahwa negara tersebut diakui oleh negara lain yang akan melakukan perjanjian. Karena ada negara yang statusnya sebagai negara tapi tidak memiliki kedaulatan keluar. Contohnya adalah Taiwan dengan Cina, di mana kedua belah pihak masih saling ngeklaim satu sama lain. Berbeda dengan Korea Utara dan Korea Selatan, di mana masing-masing pihak telah mengakui keberadaannya masing-masing. Kemudian pembuatan perjanjian internasional, proses pembuatannya yang pertama negosiasi, kedua disepakati atau consent to be bond, yang ketiga treaty in force. Selanjutnya di sini ada negotiation. Pengertian negotiation. Istilah negosiasi berasal dari bahasa Inggris yang artinya negotiation. Dalam pengertian secara umum, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya di sini ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada Jackman. Negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Yang kedua ada Oliver. Negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Yang ketiga ada Robin. Negosiasi adalah sebuah proses yang di dalamnya dua pihak atau lebih bertukar barang dan jasa dan berupaya menyepakati tingkat kerjasama tersebut bagi mereka sendiri. Ciri-ciri negosiasi. Yang pertama ada melibatkan dua pihak, yaitu pihak pemberi dan pihak penerima. Yang kedua adanya kesamaan tema masalah yang dinegosiasikan. Yang ketiga ada kedua belah pihak menjalin kerjasama. Yang keempat adanya kesamaan tujuan kedua belah pihak. Dan yang terakhir untuk mengkonkretkan masalah yang masih abstrak. Di sini juga ada aspek kemampuan negosiasi. Menurut Jackman, terdapat 4 aspek kemampuan negosiasi. Yang pertama, kemampuan untuk memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, kemampuan untuk berfokus pada kepentingan posisi. Yang ketiga, kemampuan untuk mengumpulkan beberapa pilihan sebelum membuat keputusan akhir. Yang keempat, kemampuan untuk memastikan bahwa hasil didasarkan pada kriteria objektif. Dan yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada patience, yang kedua ada communication skill, yang ketiga ada attense, yang keempat ada self-confidence, dan yang terakhir ada motivation and commitment. Consent to be bound. Consent to be bound merupakan persetujuan dari negara untuk mengikatkan diri terhadap perjanjian internasional. Meskipun hal itu belum bersifat memaksa, namun jika terdapat suatu negara mengikatkan diri terhadap perjanjian internasional tersebut, menjadi memiliki sifat untuk memaksa. Negara yang tidak mengikatkan diri terhadap perjanjian internasional tidak hanya dipandang berdasarkan pengadopsian isi dan perjanjian, penandatangan, maupun mengikuti dari pembahasan final, tetapi juga
Ada penandatanganan, pertukaran dasar-dasar isi perjanjian, ratifikasi atau penerimaan, penambahan, dan persetujuan lainnya. Penandatanganan dalam pasal 12 terdapat 3 hal. Yang pertama, Konstitusi menyediakan terdapat penyediaan dari perjanjian. Negara yang membuat otomatis menyetujui penandatanganan dilakukan oleh wakil negara. B. Pertukaran dasar-dasar perjanjian. Pada umumnya, perjanjian dilakukan dengan cara penukaran dasar-dasar perjanjian, dan pelaksanaannya merupakan bagian dari tahap pengikatan diri terhadap suatu perjanjian, sehingga pertukaran dasar-dasar perjanjian kadang hanya merupakan formalitas. C. Ratifikasi. Ratifikasi dijelaskan dalam konvensi sebagai kebiasaan internasional, dan bagi negara yang telah membuat dan merancang perjanjian internasional harus mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Yang paling umum dari proses ratifikasi adalah proses konstitusional, yaitu persetujuan parlemen terhadap perjanjian yang telah disepakati. Tahap-tahap ratifikasi ada 2. Yang pertama, penetapan dasar-dasar instrumen. Kedua, juga ratifikasi tersebut sama diterapkan terhadap negara yang menyetujui perjanjian internasional tersebut. D. Penambahan. Penambahan bermaksud bahwa negara bisa menjadi bagian jika untuk suatu alasan bisa memungkinkan untuk bergabung. Karena negara tertentu sebelum bergabung mengikuti perjanjian memiliki syarat-syarat tertentu yang secara khusus diatur dalam suatu kategori. Persetujuan lainnya. Sesuai dengan pasal 11, maka telah memungkinkan bahwa pengikatan dari suatu negara dapat diwujudkan dengan suatu persetujuan lainnya, dan persetujuan pun tidak perlu diputuskan secara cepat. Selanjutnya ada treaty in force, di mana saat consent to be bound, treaty itu hanya mengikat, itu baru kekuatan moral. Nah, untuk mendapatkan kekuatan hukum, maka treaty itu harus in force. Untuk treaty in force bisa dengan berbagai ketentuan yang ditentukan oleh treaty tersebut, misal berapa minimal negara penandatanganan, atau karena sudah ditandatangani bersama ditentukan oleh waktu pelaksanaannya mau kapan. Misal Vienna Convention mensyarati minimal harus ada 35 negara yang mensepakati untuk consent to be bound agar treaty itu in force, atau baru treaty ini berkekuatan hukum dihitung 30 hari setelah negara 35 consent to be bound, baru treaty itu entry in force. Di Vienna Convention in force tahun 1980 dengan 103 party dari 130 negara. Next. Nah, ini ada peta dari negara Vienna Convention. Yang hijau itu adalah negara pihak atau party. Bagi mereka, Konvensi Vienna 1969 ini adalah treaty. Kemudian yang warna kuning itu adalah negara yang ikut perundingan tapi tidak menyatakan consent to be bound, tidak meratifikasi, tidak juga aksesi. Dan yang merah adalah third state, yaitu negara yang tidak negosiasi, tidak contracting, dan bukan pihak atau party. Negara yang tidak ikutan sama sekali dari awal perjanjian. Untuk third state atau yang warna merah ini tidak berlaku sebagai treaty karena dia tidak terikat asas Pacta Sunt Servanda. Tapi bagi negara tersebut adalah hukum kebiasaan internasional karena misalnya ketika Indonesia mengadakan hubungan dengan negara party, ya kan standarnya sudah ada, yaitu Konvensi Wina 1969. Nah, Indonesia boleh saja mengikuti standar tersebut tapi tidak terikat dengan kewajiban. Nah, lantas apa yang menjadi standar Indonesia melakukan perjanjian internasional? Next. Nah, bukan ratifikasi, tetapi Undang-Undang Perjanjian Internasional Nomor 24 Tahun 2000. Next. Materi selanjutnya yaitu Pacta Sunt Servanda. Next. Pengertian Pacta Sunt Servanda. Pacta Sunt Servanda adalah salah satu asas dari hukum perjanjian yang mana menyatakan bahwa satu janji itu harus mengikat para pihak-pihak yang bersangkutan sehingga harus dilaksanakan dengan ikhtikat baik. Berdasarkan dari asas tersebut, apabila kesepakatan yang ditentukan telah dilanggar, maka menimbulkan suatu ketidakharmonisan. Selain itu, akan menimbulkan pertentangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian internasional. Next. Pengertian Pacta Sunt Servanda menurut para ahli. Yang pertama, Konvensi Wina pada tahun 1969. Definisi Pacta Sunt Servanda adalah rangkaian landasan dari perjanjian bersifat mengikat beragam pihak-pihak dalam bentuk negara atau organisasi atau kelompok atau individu dengan pemaknaan itikat baik dari kerjasama
internasional yang dilakukan. Yang kedua yaitu Grotius. Fakta sunt servanda artinya adanya kesederhanaan dan keterkaitan makna dan hak dalam premis bahwa kontrak secara alamiah dalam perjanjian yang dijalankan. Hal inilah kemudian menjadikan patokan oleh setiap bentuk negara-negara di dunia. Atas pemaknaan tersebutlah pada prinsipnya perjanjian internasional merupakan suatu kesepakatan di antara subjek-subjek hukum internasional. Perjanjian internasional bisa melibatkan dua atau lebih subjek hukum internasional, baik antar lembaga internasional, antar negara, atau antar lembaga negara internasional dengan negara. Next. Sifat asas fakta sunt servanda menurut Grotius. Yang pertama yaitu sifat kesederhanaan bahwa seseorang harus bekerja sama dan berinteraksi dengan orang lain. Menurut Grotius, sifat kesederhanaan bahwa seseorang harus bekerja sama dengan orang lain, yaitu berarti orang ini harus mempercayai yang pada gilirannya memberikan kejujuran dan kesetiaan. Yang kedua, bahwa setiap individu memiliki hak di mana yang paling mendasar adalah hak yang milik yang bisa dialihkan apabila seseorang individu memiliki hak untuk melepaskan haknya. Maka tidak ada alasan lain untuk mencegah dia melepaskan haknya yang kurang penting khususnya melalui kontrak. Next. Pengaturan tentang asas fakta sunt servanda pada hukum positif diatur dalam pasal 1338 ayat 1 dan ayat 2 KUH Perdata yang mengatur semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Next. Oke. Selanjutnya ada yang namanya reservation atau secara definisi atau bahasa Indonesianya itu adalah pensyaratan gitu ya. Pensyaratan ini adalah pernyataan sepihak oleh suatu negara pada waktu menandatangani perjanjian pada waktu menandatangani, menerima atau menyetujui suatu perjanjian internasional. Yang dimana tujuannya adalah untuk menghilangkan atau mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan tertentu dalam suatu perjanjian internasional atas dasar kepentingan nasional. Dengan kata lain, reservation juga bisa disebut suatu pernyataan penerimaan bersyarat gitu ya dari suatu negara terhadap materi perjanjian gitu ya. Bentar. Kemudian di sini di reservation ini ada unsur penting gitu ya. Yang pertama adalah harus dinyatakan secara formal. Nah, inilah yang kemudian disebutkan sebagai syarat ya untuk mengajukan reservation gitu, harus dinyatakan secara formal. Kemudian yang kedua, pensyaratan bermaksud untuk membatasi, meniadakan atau mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian. Nah, kemudian tiga hal inilah yang tadi saya sebutkan, membatasi, meniadakan atau mengubah inilah yang menjadi bentuk-bentuk dari reservation ini gitu ya. Sebelumnya diperkenankannya negara untuk mengajukan reservation atau pensyaratan ini karena pada dasarnya negara ini memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda gitu. Makanya diizinkanlah oleh negara lain untuk melakukan pensyaratan gitu ya. Tapi tidak setiap dalam perjanjian gitu ya, setiap negara boleh untuk mengajukan pensyaratan gitu ya. Yang pertama ada dilarangnya reservation ini dilarang ketika dalam perjanjian itu sendiri emang dinyatakan dilarang gitu ya. Kemudian yang kedua, perjanjian tersebut menyatakan hanya pensyaratan khusus yang diperbolehkan, sedangkan pensyaratan lain tidak. Yang terakhir adalah ketika kondisi bertentangan atau si reservation-nya atau pensyaratan ini bertentangan dengan objek dan tujuan dari perjanjian tersebut gitu ya. Nah, ini ada macam-macam pensyaratan menurut Renata Shepard.
Yang pertama adalah pensyaratan yang berkaitan dengan ketentuan penyelesaian sengketa. Yang kedua, pensyaratan terhadap berbagai ketentuan penutup. Yang ketiga, pensyaratan terhadap inti perjanjian yang berhubungan dengan suatu ketentuan yang khusus. Dan yang terakhir adalah pensyaratan terhadap inti perjanjian secara keseluruhan. Nah, ini saya sebut ada 2 skema gitu ya, perjanjian internasional. Yang pertama adalah skema ini saya sebutnya skema ya, karena ya saya bingung apa namanya, perlu saya sebut apa gitu ya, jadi saya sebut skema aja gitu. Yang pertama adalah asas kesepakatan bulat gitu ya. Jadi pensyaratan ini hanya berlaku apabila para anggota lain dalam perjanjian tersebut, perjanjian internasional tersebut menyetujui adanya pensyaratan itu gitu. Apabila tidak disetujuinya pensyaratan tersebut, walaupun hanya satu negara gitu ya yang tidak setuju, maka negara yang bersangkutan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian internasional tadi. Amerika. Jadi dalam skema ini tidak diperlukannya persetujuan yang bulat atau yang tadi ya, atau kesepakatan yang bulat gitu ya dari para konvensi atau peserta atas pensyaratan yang oleh negara yang hendak turut serta dalam konvensi tersebut berlaku antara yang mengajukan pensyaratan dengan negara yang menerima pensyaratan tersebut. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami.